Sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita absen dulu ya, biar ketahuan siapa yang nggak ada, siapa yang sakit dan siapa yang apa. Dimulai. Lizia, ada Lizia? Ada dua. Alhamdulillah ya, semuanya sudah hadir. Pada pertemuan kali ini, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang apa? Tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ini adalah mata pelajaran SKI di kelas 7 MTS ya. Insya Allah hari ini akan Teh Uput atau Teh sama Teh Anjani akan presentasikan. Nanti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang nantinya ke depannya akan dijelaskan ke depannya ini. Ini materi-materinya. Yang akan kita jelaskan yang pertama, menjelaskan pengertian Wali Songo. Itu yang pertama, Wali Songo. Yang ketiganya ada penjelasan cara dan peran dakwah Wali Songo. Yang terakhir, meneladani sikap dan akhlaknya Wali Songo. Lanjut Anjani. Siapa nih yang Sunan Kudus sering dengar? Sering. Tapi siapa yang pernah ziarah ke makam wali langsung? Cung. Study tour gitu ya, maksudnya belum pernah study tour ke Jogja. Ada yang pernah study tour ke Jogja? Belum kan? Jadi rata-rata belum ziarah ke makam wali kan? Paling Cibaruyut aja, makam mama ya, mama. Kalau Cung yang tadi kamu pernah ke makam wali? Ya. Makam apa? Makam siapa? Sunan Kudus. Sunan Kudus. Oke. Di mana Sunan Kudus teh? Menara Kudus. Jawa Tengah. Ya betul, betul. Tepuk tangan semuanya, betul. Jadi Wali Songo itu adalah peran pentingnya banyak apa? Karena satu agama yang dianut oleh banyak orang yang awalnya dari beliau-beliau ini. Kalau beliau nggak datang ke Indonesia atau ke wilayah Jawa, kita nggak bakal dapat agama Islam. Paham? Paham. Ya, dua kata yang disatukan Wali Songo teh. Wali adalah orang yang dekat dengan Allah. Wali adalah orang yang dekat dengan Allah. Songo itu dari bahasa Jawa. Songo. Ngerti kan? Ngerti Songo itu berapa? 9. Jadi Wali Songo adalah pertama, Islam diterima masyarakat tanpa paksaan. Karena apa? Kalau boleh kalian tahu atau harus kalian tahu, Wali Songo itu Wali 9 ini ceritanya ya. Dulu itu ulama-ulama dari luar dunia teh ke Indonesia teh datangnya banyak. Tapi yang ke Pulau Jawa cuma 9 orang. Yang lainnya kemana? Ke Maluku, ke Sulawesi, ke Sumatera. Jadi tapi yang di pasar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar 9? Ya. Terus ditambah Sunan Anjani, Sunan Sinanaonnya isi gitu ya. Nah, udah. Yang pertama tadi Sunan Gresik. Sunan Gresik. Nah, ini yang dikurungin ini teh adalah nama asli. Kalau ini teh panggilan. Sunan teh apa sih? Sunan teh apa tahu gak? Sunan teh panggilan dari masyarakat untuk orang yang ditinggikan. Kayak kita ke ustaz, kita ke kiai. Ini masuk Sunan, orang yang terpercaya Sunan teh. Nah, Gresik, kenapa? Nah, ini nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Beliau, Maulana Malik Ibrahim ini datang ke Indonesia dari luar negeri, ke Indonesia mau nyebarin Islam, langsung datang ke Gresik. Makanya disebut Sunan Gresik. Itu. Kenapa awal-awalnya disebut Sunan Gresik? Dan nama-nama iya Maulana Malik Ibrahim. Nah, itu kenapa beliau disebut Sunan Gresik? Karena itu dulu dia beliau membantu kerajaan Majapahit yang dimana kerajaan Majapahit ini teh lagi krisis banget air di ladang-ladang masyarakat. Nah, datanglah Sunan Gresik nawarin ke kerajaan Majapahit gimana bisa saya bantu itu namanya kata kerajaan Majapahit. Boleh orang asing kalau misalkan kamu menawarkan bantuan kepada saya, boleh saya ingin dibantu
dibantulah bikin tembok benteng yang dimana jadi gradasi air apa namanya teh? Eta air lah pokoknya mah. Tadi situ udah jadi kayaknya air teh ngalir kanu sawah-sawah. Nah di situ beliau Sunan Gresik ini disebut Sunan Gresik karena membantu seluruh masyarakat yang ada di situ. Ladangnya yang asalnya kering jadi ada. Nah di situ disebut Sunan Gresik. Yang namanya aslinya siapa? Raden Rahmat. Nah di sini, kalian tahu nggak Sunan Bonang sama Sunan Derajat itu adalah anaknya beliau. Jadi semua Sunan 9 ini teh ada yang anak bapak, ada yang guru murid. Jadi itu semuanya tuh nyambung. Nyambung di nasanat pembelajaran ya. Jadi anak-anak Sunan Ampel teh resepna dina seni geuningan. Iya dina naon ieu? Gamelan. Kalau ini dina wayang. Lanjut, iya Sunan Giri. Namanya siapa Sunan Giri? Raden Paku. Ini Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga namanya Raden Masai. Tahu nggak ceritanya kenapa disebut Kalijaga? Nah, Kalijaga itu dibiwaran ku Sunan hiji deui. Dibiwaran ngajaga naon ngaranna teh? Tongkat di pinggir danau. Sunan yang luar bilang ini. Ieu tongkat teu kenging kubuh, teu kenging labuh pokona. Kayaknya udah mulai ngantuk ya. Nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu ya. Sob nyanyi dulu. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makrum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Giri Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'al Asyari wa Darwati. Yang keempatnya apa? Dekat dengan kehidupan masyarakat. Kalau nggak dekat sama masyarakat, kita nggak bisa ngayomi. Kayak gitu kata Wali Songo. Gitu. Jadi kalau mau masuk ke dunianya masyarakat, kita harus ikut dulu masyarakat. Asal jangan menyimpang sama, harus kita masukin sedikit-sedikit Islamnya masukin. Lanjut ya. Apa sih dampak dari Wali Songo? Menurut kalian adanya Wali Songo ini dampaknya positif? Jadi yang bisa kita ambil yang pertama, dakwah dengan cara baik. Kedua, tidak memaksakan kehendak. Ketiga, menjaga persatuan. Yang keempat, menunjukkan Islam dengan akhlak mulia. Ngikutin ini kita. Oh iya. Namun kesimpulannya, Wali Songo adalah 9 wali penyebar Islam di Jawa. Yang kedua, menyebarkan Islam dengan cara damai dan bijaksana. Yang ketiga, berjasa besar dalam sejarah Islam Indonesia. Kesimpulannya, Wali Songo adalah 9 wali penyebar Islam di Jawa. Di Jawa ya, bukan di Sumatera, bukan di Sulawesi. Yang keduanya, menyebarkan Islam dengan cara bijaksana. Yang ketiganya, Wali Songo adalah jadi jangan sampai kalian lupa, Wali Songo adalah penyebar Islam terbanyak di Pulau Jawa. Selanjutnya ada pertanyaan. Siapa yang mau ditanya? Atau mau kita? Nih, saya tunjuk.
Dan sebelum kita tutup, yang bisa menjawab boleh silakan. Oke? Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Wali Songo? Ini dulu ya. Tuh. Siapa? Dengan siapa teh namanya? Oke, kita silakan jawab. Wali Songo adalah sembilan wali yang menyebarkan Islam dengan cara baik dan damai. Betul? Betul. Nih, sebutkan satu contoh cara dakwah Wali Songo, Cu. Kesenian. Siapa dulu namanya? Siapa dulu? Alfira Alfira. Alfira silakan jawab. dengan cara seni perdagangan juga ada. Iya, itu teh wali siapa itu teh? Sunan Gresik perdagangan, Hah? Sunan Bonang Pati Gamelan. Iya, betul. Tepuk tangan.